Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Neneng, saya dari Prodi PPKN semester 4 dari Universitas Primagraha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran yang dimana ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pengembangan sumber belajar. Oke, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa agenda. Nah, dimana yang pertama yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban, yang kedua substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara, dan yang terakhir yaitu penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, teman-teman semuanya, kita akan membahas yang pertama yaitu terkait pengertian hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa sih yang disebut dengan hak warga negara? Ada yang tahu? Jadi kita bahas yaitu hak warga negara adalah hak yang diterima setiap warga negara dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama panca artinya ilmu, sedangkan sila artinya asas. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila ada tiga. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga yaitu nilai praktis. Mari kita bahas untuk nilai dalam Pancasila itu. Yang pertama tadi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Nah, untuk Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya adalah menjamin bebas memeluk agama masing-masing. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat jaminan serta perlindungan. Nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, bahwasanya rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya hak kebebasan berpendapat, hak berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pamrih dan pandang bulu terhadap suatu ataupun hal lainnya. Oke, yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental nilai-nilai Pancasila, di mana yang pertama yaitu kemerdekaan memeluk agama sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Nah, yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan, di mana sesuai dengan pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, kita bahas yaitu nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan tindakan ataupun sikap sehari-harinya adalah setiap warga negara bebas melakukan hal-hal yang memang bersifat positif. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran warga negara. Contohnya itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak warga negara yang memang disebabkan oleh proses penegakan hukum yang belum optimal. Yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan karena pelanggaran aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana untuk poin yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, contohnya itu harus mengoptimalkan peran terhadap lembaga-lembaga. Yang kedua yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Poin yang kedua yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang dimana adalah kepolisian melakukan pelayanan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu lembaga peradilan melakukan perannya atau menjatuhkan vonis dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.